Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Andraina. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai asbabun nuzul. Nah, secara bahasa, asbabun nuzul ini merupakan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Secara umum, Al-Quran juga diturunkan sebagai petunjuk. Sebenarnya, istilah asbabun nuzul yang dimaksud adalah nuzulul ayah, yaitu turunnya ayat-ayat tertentu, bukan turunnya Al-Quran. Untuk lebih dalamnya pengertian asbabun nuzul, nuzul di sini berarti sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, dan tidak semua ayat Al-Quran ini diketahui sebab turunnya. Dari sebagian itu, ada yang tegas disebutkan sebab turunnya ayat tersebut. Apa seperti itu? Dan untuk secara umumnya, asbabun nuzul ini adalah sebab atau latar belakang kenapa suatu ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan peristiwa yang melatar belakanginya. Bisa jadi untuk menjawab sebuah pertanyaan atau menyelesaikan suatu pertikaian. Nah, jadi turunnya suatu ayat ini menjadi solusi yang belum ada jawabannya sebelumnya, menyelesaikan pertikaian atau perbedaan pendapat, dan juga menghadapi hujah orang-orang kafir dan seterusnya. Sebenarnya Al-Quran sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad dan sebelum adanya umat manusia. Tetapi Al-Quran diturunkan secara bertahap pada saat Rasulullah berusia 40 tahun. Nah, hal ini merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang akan terjadi. Jadi, segala sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang itu adalah semua di bawah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu ada permasalahan, untuk apa kita beribadah, berdoa, dan berusaha jika semuanya sudah diatur oleh Allah atau merupakan skenario dari Allah? Nah, jawabannya itu simpel saja, sederhana. Kan kita tidak tahu skenario Allah itu seperti apa. Jadi seperti itu. Untuk ayat Al-Quran, bisa jadi sudah ada skenarionya, tapi kemudian pada waktunya itu turun, itu sedikit berubah, diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu. Kemudian untuk kapan suatu ayat itu diturunkan, itu semua juga merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah saja bagi Allah untuk menurunkan suatu kejadian yang berkaitan dengan ayat itu. Kadang-kadang ketika Allah menurunkan suatu ayat, kadang tidak ada latar belakangnya, tetapi itu sudah dijadwalkan oleh Allah, maka turunlah ayat tanpa ada latar belakang yang latar belakanginya. Nah, ada 3 kemungkinan kenapa ayat Al-Quran tidak diketahui sebab-sebab turunnya, dan masing-masing satu dengan yang lainnya itu saling terkait. Sebenarnya, tidak semua hal yang berkaitan dengan proses turunnya Al-Quran itu diketahui oleh para sahabat, tidak langsung, yaitu tidak langsung menyaksikan. Ya. Kemudian, yang selanjutnya, yang kedua, penyaksian para sahabat yang berkenaan dengan turunnya wahyu, itu tidak semuanya dicatat. Dan yang ketiga, terbuka lebarnya kemungkinan sejumlah ayat Al-Quran yang penurunannya dipandang tepat dengan atau tanpa langsung dengan turunnya Al-Quran. Nah, jadi masalah asbabun nuzul ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak menyeluruh, dan kalau tidak ada sebabnya bukan berarti ayat tersebut tidak turun. Tidak harus juga ada penyebabnya, tetapi itu sudah ketentuan dan jadwal dari Allah. Yang selanjutnya, metode untuk mengetahui suatu ayat, sebenarnya tidak ada cara untuk mengetahui sebab turunnya suatu ayat, kecuali melalui riwayat yang sahih yang didapat dari jalur sahabat. Untuk selanjutnya, adapun redaksi dari asbabun nuzul itu ada 2. Yang pertama, ada yang bersifat sharih, dan yang kedua, ada yang bersifat muhtamal. Kadang-kadang dalam suatu ayat terdapat beberapa sebab, dan ada juga suatu kejadian yang dijawab oleh ayat-ayat yang berbeda ketika suatu kejadian itu dipandang sangat penting. Suatu ayat yang memiliki asbabun nuzul tidak harus terikat dengan sebab yang melatarinya turun. Memahami asbabun nuzul itu sangat penting, karena dengan asbabun nuzul kita dapat lebih memahami ayat yang sedang dibicarakan. Adapun urgensi dan fungsi atau kegunaan asbabun nuzul ini adalah, yang pertama,
asbabun nuzul ini sangat penting untuk memahami ayat supaya kita tidak salah paham terhadap suatu ayat. Yang kedua ada penghususan hukum. Dan yang ketiga ada untuk memudahkan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.